Halo saudara-saudara, keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai persekutuan hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39. Ku diberi belas kasihan. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang datang kepada Yesus dan mereka melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Mereka dilihat seperti domba yang tidak bergembala. Mereka membutuhkan pendampingan dan perlindungan. Yesuslah yang melakukan itu. Salah satu kekuatan Yesus adalah hatinya yang selalu tergerak oleh belas kasihan melihat keadaan orang banyak, terutama mereka yang sakit, menderita, dan kekurangan. Maka ia mulai menyembuhkan mereka, menyapa mereka, mengangkat kehidupan mereka, menyembuhkan dan menguatkan yang sakit, yang menderita, dan menjadi sahabat yang kekurangan cinta kasih. Saudara-saudara, melihat semuanya itu, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah seharusnya hidup itu terjadi, menjalin relasi, dan senjatanya adalah belas kasih atau kasih. Tanpa itu, hidup akan menjadi hari-hari yang penuh keresahan dan ketakutan, kesepian, karena sendiri, karena orang-orang sekarang hanya fokus untuk berkompetisi. Siapa yang paling besar adalah yang berkuasa, begitu kira-kira. Tetapi justru kekuatan, sesuatu yang dibutuhkan orang-orang besar versi murid-murid Yesus adalah cinta kasih dan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Mari kita tumbuhkan terus itu semua di dalam keluarga, di dalam persekutuan gereja, dimanapun kita berada. Bukan hanya kepada orang-orang sesama iman Kristiani, tetapi juga kepada semua orang. Intinya, siapapun boleh menerima belas kasih sebagaimana Yesus juga memberikannya kepada semua. Demikianlah relasi terjalin Allah Yesus, Allah murid-murid Kristus.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau telah memberi kepada kami pengampunan, anugerah, Kau curahkan untuk membasuh dosa dan celah. Kami diloloskan dari hukuman. Kami hanya menerima berkat pengasihan-Mu, dan kami menjadi orang yang penuh rahmat, orang yang terlepas, orang yang merdeka. Biarlah dalam keadaan ini kami juga menjadi orang yang penuh belas kasih seperti Kristus. Mau membangun relasi tengah kehidupan ini, memulihkan segala-galanya yang kami bisa dengan apa yang kami miliki. Kami juga mampu membangun kehidupan sekitar keluarga, di gereja maupun di kelompok masyarakat dengan kekuatan cinta kasih itu, belas kasih itu. Biarlah di tengah keluarga, andai ada orang yang merasa kesepian, misalkan orang tua kami boleh mengingatnya dan memberi kasih sayang. Jika ada di tengah keluarga kami yang sakit, biarlah kami juga memberi waktu untuk menyapa supaya ada penghiburan dan kekuatan, bahkan saling mendoakan juga, menolong, memberikan sesuatu yang diperlukan. Kalau kami kemana-mana juga ada orang yang membutuhkan sesuatu atau perhatian, sapaan, biarlah kami dapat melakukannya. Biarlah kami juga coba membawa sedikit masker lebih ataupun sesuatu yang bisa kami berikan dalam situasi pandemi ini, misalnya hand sanitizer, juga biarlah itu juga bisa kami lakukan. Hal-hal yang semakin konkret sehingga belas kasih dan sapaan dan relasi yang dibangun semakin menjadi nyata dan dibutuhkan. Tolonglah pemerintah, tolonglah setiap orang yang mengusahakan situasi seperti sekarang ini segera bisa kami lewati, atau bahkan kami lewati dengan biasa walaupun ini masih ada. Kami percayakan semua ya Tuhan, segala pergumulan kami, mereka yang juga menderita karena persoalan-persoalan pribadi, kiranya juga bisa menemukan belas kasih dan cinta kasih-Mu di tengah pergumulan mereka. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Tuhan mengasihi saudara. Amin.